Mindset ini kan kalau pakar marketing mengatakan your mind set the ceiling of how high you rise. Jadi mindset ini akan jadi plafon. Seberapa tinggi kita akan naik kelas di antara kerumunan manusia gitu loh. Kalau kita mengatakan sesuatu itu mahal, Allah akan mahalkan gitu. Kalau kita katakan murah, Allah murahkan. Jadi kesuksesan itu adalah penggabungan antara persiapan dengan kesempatan yang datang. Kan yang namanya bisnis, baik itu produk atau layanan, biasanya berbasis dua, pain and gain. Masalahnya apa, solusinya apa gitu. Barang yang kita jual hari ini atau layanan itu harus menjual persepsinya. Produk itu atau layanannya itu bukan itu yang dijual, tapi persepsi konsumen terhadap produk itu. Baru kita akan sukses di tengah persaingan dengan merek-merek yang lain gitu. Kalau roti, donat, pizza yang kita ajarkan tidak lebih enak daripada produk yang paling populer di mall manapun di 3 negara, ada garansi uang kembali 100%. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ajmain amma ba'du. Oke, perkenalkan nama saya Agus Jamhari. Saya dari Mataram, Lombok, NTB, dan saat ini mengajar di kelas roti Jepang di Bandung. Selebih kurang sudah sekitar 3 tahun ini yang base di sini, tapi mayoritas kelas itu sudah berlangsung sejak 2005. Oke, jadi kelas yang saya tawarkan ini sebenarnya namanya kelas roti Jepang. Kelas yang memang didesain khusus untuk pemula. Jadi yang bergabung di kelas ini kelas untuk pemula dan memang untuk semua usia saat ini. Jadi yang datang ke sini itu dari mulai umur-umur sekitar 13-14 tahun sampai ada yang 65. Tapi mayoritasnya ada di antara umur 30 sampai 55 biasanya. Yang datang memang biasanya lintas profesi, bukan memang orang yang khusus di baking sendiri dan mereka pengen dapat sesuatu yang baru gitu. Artinya mungkin sudah mengerjakan semua banyak hal tentang profesinya, jadi pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Karena saya desain memang kelas ini dari A sampai Z memang untuk pemula. Mulai dari pengenalan bahan sampai kepada proses produksi rotinya sampai jadi, sampai materi tentang penjualan produknya juga kita ajarkan dari sisi strategi marketing, selling dengan brandingnya gitu. Paket lengkap yang ada di kelas ini. Kemudian saya mengangkat istilahnya kenapa sih roti Jepang gitu kan. Roti Jepang ini sebenarnya roti yang di branding dari negara asalnya gitu loh. Sebagaimana mobilnya yang ada di sini gitu kan, kita menikmati karena dia produk yang memang berkualitas gitu. Jadi kita bikin sama dengan rotinya juga produk yang memang betul-betul berkualitas. Berbeda dengan roti yang ada di Indonesia sendiri gitu. Jadi sesuatu yang dia di branding itu akan luar biasa hasilnya di kedepannya. Beberapa negara di Asia ini masuk ke Indonesia dengan membranding produk atau layanannya. Misalkan Korea. Korea itu sebenarnya terkenal juga dengan rotinya, cuman tidak di branding sampai keluar. Jadi mereka hanya membranding dalam negeri. Nah, branding yang Korea yang masuk ke Indonesia pertama kosmetiknya. Makanya kosmetik itu terkenal dari sana. Yang kedua, mereka membranding merek handphonenya. Itu. Ketiga, mereka membranding merek mobilnya, Hyundai gitu, tapi tidak segencar Jepang di sini. Sama yang keempat, mereka membranding budayanya, budaya K-popnya seperti itu. Sebenarnya antara Jepang, Korea dengan Taiwan, mereka punya roti sebenarnya yang terkenal di dunia. Cuman Jepang yang lebih fokus untuk banyak ke branding memang ke rotinya. Ditambah lagi memang tepungnya sendiri mereka sudah supply ke sini. Jadi bukan sekedar mereka buka toko roti di Indonesia, tapi juga mereka menyiapkan bahan bakunya gitu. Dan itu memang real dan pure, hasilnya akan berbeda dengan kalau kita menggunakan bahan lokal. Tapi tidak seluruhnya. Kelas yang saya ajarnya menggunakan bahan dari Jepang. Mayoritasnya justru dari sini. Hanya bahan baku utamanya aja yang digunakan dari Jepang. Kenapa? Supaya memang betul-betul rasa taste-nya tuh taste Jepang asli dapat. Dan itu yang kita ajarkan di kelas dan mereka luar biasa excited. Jadi kelas kita dari pagi sampai malam, mereka juga betul-betul dapat poinnya apa yang
mereka datang ke sini dengan tujuan apa itu dapat semua di kelas gitu. Jadi kalau untuk yang offline-nya sendiri, saya pernah masuk ke Malaysia, Singapura. Itu lebih kurang 9 tahunan. Jadi saya dari mulai 2011 sampai sampai sekarang. Sebenarnya saya masih mengajar di sana, cuman setelah 2019 karena kita masuk pandemi gitu, kita akhirnya main di online. Di hampir semua negara bagian di Malaysia dan Singapura saya udah masuk sampai ke kampung-kampungnya. Karena kan di sana, kalau di sana tuh lebih berbeda dengan di sini. Di sana itu dananya kuat. Jadi sampai orang di kampung pun bisa belajar roti Jepang gitu. Dan bukan cuma Malaysia, Singapura, kita sekarang sudah ada di sekitar 12 negara. Termasuk di Qatar, kita ada Abu Dhabi, Saudi Arabia, Spanyol, Maroko, India. Kemudian di negara-negara Asia Tenggara termasuk Australia juga kita sudah ada gitu. Dan mayoritasnya memang semua online. Hanya di 3 negara nih, Malaysia, Singapura, Indonesia yang offline. Jadi saya langsung mengajar dengan bahan baku di negara setempat. Jadi nggak menggunakan bahan baku dari sini diekspor ke sana. Apa yang ada di sana, tapi bahan pokoknya memang tepungnya itu tepung Jepang gitu. Jadi itu yang kita ajarkan sehingga mereka betul-betul dapat gitu. Dan kenapa saya angkat ke roti Jepang sekali lagi, karena memang ada permintaan gitu loh. Kan yang namanya bisnis, baik itu produk atau layanan, biasanya berbasis 2, pain and gain. Masalahnya apa, solusinya apa gitu. Jadi banyak orang pengen belajar roti Jepang tapi tidak dapat di kebanyakan baking center gitu atau tempat kursus gitu. Kenapa? Karena yang diajarkan bukan roti Jepang, mungkin roti Indonesia atau roti Eropa seperti itu. Nah, banyak orang bertanya, bisa nggak saya mengajarkan seperti roti yang di mall? Nah, kebanyakan roti di mall itu basisnya roti Jepang sebenarnya. Kalau nggak roti Jepang, Taiwan atau Korea. Itu yang kita ajarkan sehingga betul-betul powerful hasilnya gitu. Saya SMP dulu terus terang nilai jeblok, ranking 42 dari 44 siswa, jadi nilai merah 3 terbawah dan nilai merahnya itu 3 di rapot gitu. Akhirnya orang tua saya nyarankan, kamu kalau masuk sekolah umum SMA gitu hasilnya nggak maksimal gitu. Lebih baik coba kamu masuk ke sekolah pariwisata lah, pilih 2, masak atau jahit gitu kan. Waktu itu saya memang diajarkan 2 keterampilan itu dari kecil, masak dengan jahit. Akhirnya saya pilih masak karena saya nggak suka duduk gitu. Karena masak itu kan harus berdiri gitu, jadi mayoritasnya seperti itu. Nah, masuklah saya di SMKK, bagian tata boga. Nah, di situ alhamdulillah 3 tahun itu saya dapat 9 kali juara 1. Juara 1 di kelas, di bidang tata boga itu. Jadi, kenapa bisa juara 1? Karena ya memang saya minat di situ gitu. Senang masak gitu dari kecil, dan sebenarnya dari SD itu diajak ibu sering ke pasar. Keliling di pasar, jadi betul-betul bisa ngerasain gitu. Oh, ternyata begini dunia pasar. Jadi penting orang tua itu sebenarnya mengajak, terlibat anak itu sejak kecil dalam kegiatannya yang memang dia mungkin dimungkinkan untuk ikut ke situ. Betul-betul saya udah minat di situ, maka saya akan powerful. Semacam SMA itu titik balik gitu loh. Sekolah pariwisata itu menjadi titik balik saya mengubah kondisi. Meskipun dulu saya waktu SMP ya memang dengan kondisi ranking anjlok seperti itu, dibully pasti gitu. Itu dibulinya habis-habisan gitu kan. Iya, kamu tuh memalukan sekolah gitu kan. Karena saya dibandingkan dengan kakak saya gitu. Kakak saya juara 1 terus di SMP gitu kan. Jadi beliau memegang semua ketua basket, ketua voli, ketua kelas gitu kan, ketua PMR gitu. Sedangkan saya itu bukan siapa-siapa di situ, ketua kelas juga bukan gitu kan. Akhirnya ya udah saya minder gitu kan di SMP gitu. Cuman saya punya satu tekad bagaimana saya harus mengubah ke depannya begitu. Jadi rata-rata memang guru itu nggak welcome gitu kan terhadap anak yang kurang gitu. Yang saya ingat hanya 1 guru yang welcome, guru bahasa Indonesia. Karena nilai saya di situ bagus, 8 atau 9 gitu. Jadi beliau itu ibaratnya saya katakan beliau itu punya cinta tanpa syarat gitu. Makanya ilmu cinta tanpa syarat ini sebenarnya masuk dalam materi di kelas, karena KRJ yang saya ajarkan ini bukan sekedar ilmu roti, tapi ilmu kehidupan gitu. Makanya kalau di IG saya itu kebanyakannya pasti membahas bukan cuma kelas, tentang rumah tangga, tentang anak gitu kan, bahkan tentang warisan gitu, itu dibahas banyak di situ. Nah, makanya sejak saya menemukan guru itu saya merasa punya satu harapan gitu loh, bahwa nggak semua orang tuh menilai sesuatu itu dari fisik atau dari nilai prestasi gitu loh. Jadi ada sisi lain yang mereka bisa gali ke depannya dan bisa maksimalkan gitu loh. Yang suatu saat dia akan bercahaya di bidang itu gitu. Intinya sebenarnya orang tua itu bisa melihat passion si anak itu kemana. Jadi penting kita sebagai orang tua itu tahu karakteristik setiap anak kita gitu. Jadi kita bisa mengarahkan mereka kemana. Karena kan anak tidak ngerti masa depan mereka seperti apa. Nah, kita sebagai orang tua itu yang harus mengarahkan mereka supaya betul-betul powerful ke depannya. Jadi ada yang mengarahkan semacam ATC itu. Jadi yang akan mengarahkan mereka kemana
bagaimana sebenarnya tujuannya, karena itu berbasis dari minat si anak itu dan passion dia memang sejak kecil. Dan ketika di SMPK saya dapat juara, kemudian saya masuk ke Akademi Pariwisata di Bali, di sana juga 3 tahun, saya juga dapat juara 1 lagi, sampai 3 tahun selesai, itu masuk di dunia F&B juga, masih kaitan dengan makanan semua. Nah kemudian setelah saya keluar itu baru saya kerja di beberapa hotel. Jadi saya mulai karir tuh dari tenaga magang di beberapa hotel berbintang 4 dan 5 di Bali, di Lombok, dan di Singapura gitu. Jadi waktu di training di Singapura saya pernah masuk ke Hilton gitu. Kemudian di Bali di beberapa hotel misalkan Grand Hyatt gitu yang di Nusa Dua, kemudian Bali Hyatt yang di Sanur, kemudian di Meridian juga gitu. Tapi mayoritas bukan di roti Jepang. Karena waktu itu roti Jepang belum masuk di Indonesia, belum populer seperti sekarang. Jadi saya banyak di dunia masakan Eropa. Masakan Eropa dengan Asia gitu. Jadi masakan berat lah gitu. Jadi di situ start karir saya sampai saya menemukan satu titik kejenuhan. Karena apa? Dunia masakan itu kaitannya dengan beberapa jenis bahan makanan haram gitu. Babi gitu kan. Minuman keras gitu. Akhirnya saya hanya pindah divisi aja. Dari makanan berat, saya pindah ke makanan yang lebih ringan. Jadi masuk ke pastry. Pastry bakery itu kan lebih ringan sebenarnya, karena dunia kerjanya juga nggak seberat di masakan Eropa gitu. Tapi saya juga nggak bisa bertahan lama, karena ternyata 11-12. Dunia pastry di hotel itu pasti menggunakan minuman keras di kuenya gitu. Di situ berat hati saya rasanya dengan bidang ini, kok nggak bisa apa yang halal 100% gitu. Akhirnya ketika itu saya mulai keluar mulai bisnis kecil-kecilan, jualan di kaki lima gitu. Saya mulai dari Bandung, jadi mulai meniti karir istilahnya wirausaha. Iya, sebenarnya itu kaitannya dengan purpose hidup gitu. Kita hidup harus ada tujuan. Kita mau ngapain gitu kan. Kita hidup di dunia ini sebentar gitu kan. Paling 60 tahun atau lebih sedikit gitu. Jadi apa sesuatu yang bisa kita capai gitu, yang itu tidak melanggar sisi syariatnya gitu kan. Kita dalam Islam ini ada terikat dengan syariat dan gitu kita nggak bisa keluar dari itu gitu. Setiap rupiah yang kita dapat, kita harus pastikan itu betul-betul halal. Jangan sampai yang kita dapat ini justru bermasalah di sisi syariat. Akhirnya hidup mungkin kelihatan sukses, tapi batin kita nggak pernah tenang gitu loh. Akhirnya itu yang membuat saya memutuskan, meskipun saya kerja di bidang katakanlah memang halal, karena kan mencari nafkah di hotel halal, tapi karena ada bidang itu terkait dengan sesuatu yang tidak halal, maka saya mau nggak mau akhirnya memutuskan keluar gitu dari bidang itu. Dan memang sempat saya jualan, cuman nggak berapa lama saya sempat masuk ke beberapa lamaran di perusahaan, masuk ke perusahaan tepung. Nah di situ saya dapat ilmu forensik di bidang roti. Ilmu forensik ini ilmunya bisa dikatakan lebih tinggi daripada di profesional di hotel biasanya, karena kita langsung membedah satu persatu bahan makanan tuh sedetail mungkin baru diramu menjadi resep. Jadi resep itu dihasilkan bukan dari sekedar ada bahan-bahan dicampur jadi satu, enggak. Tapi tiap bahannya diteliti dulu. Ada reaksi kimia apa dengan bahan yang lain. Bisa enggak dia digabungkan. Kemudian di sisi manusia yang nanti menikmati itu, bermasalah tidak ke depannya di perut mereka. Kemudian gramasinya juga itu diperhatikan. Jangan sampai gramasinya overdosis, itu yang menyebabkan di badan manusia akan jadi sakit gitu. Makanya kalau dikatakan orang makan roti bisa kena kanker, bisa. Kalau gramasinya berlebihan atau ada bahan-bahan tertentu yang memang itu sebenarnya nggak boleh dikonsumsi terlalu sering. Itu yang saya dapat di perusahaan itu. Cuman saya hanya bertahan juga nggak lama, 1,5 tahun, keluar lagi. Di beberapa sisi ada sesuatu yang saya nggak bisa terima juga. Jadi saya sebagai technical, baking, tapi juga ikut sales gitu. Jadi melihat kerja sales itu banyak sesuatu yang tidak pas sesuai syariat. Namanya dunia sales kan dunia istilahnya dalam tanda kutip tuh tipu-tipu. Akhirnya saya nggak bisa memutuskan lebih lama di situ, saya keluar. Akhirnya memulailah wirausaha gitu dari jualan roti. Roti yang saya jual karena nggak ada yang ngajarin tentang bagaimana cara menjual, saya hanya bisa cara bikin. Jadi mulai dari roti yang murah, yang harga 1000-an gitu. Termasuk juga donat gitu. Ya saya jadi jual roti, donat sama pizza, tapi masih harga murah 1000-an kayak gitu, dan keliling itu di kompleks perumahan kayak gitu kan, termuter. Bawa rotinya pakai motor, tapi begitu sampai di pos 1 saya titip motor di situ. Kemudian saya keliling jalan itu. Wah, dibawa tuh box donatnya, box rotinya gitu. Teriak-teriak di kompleks perumahan gitu. Itu hampir beberapa tahun tuh, hampir 3 tahunan. Terjun bebas istilahnya seperti itu tanpa ilmu sama sekali, ilmu marketingnya kan. Karena kan kita punya suatu produk, itu tidak cukup produk enak itu kita jual. Kita juga harus tahu bagaimana ilmu memasarkan kan. Kalau ilmu produk istilahnya saya sering sebut tuh ilmu leher ke bawah, ilmu skill tangan dia. Tapi ilmu menjual tuh itu leher ke atas. Jadi bagaimana kita mendekati customer, caranya, target market, target behavior gitu kan. Positioningnya seperti apa kan, brandingnya seperti apa, marketing seperti apa, itu ada ilmu sendiri gitu. Jadi tanpa itu akhirnya saya nekat gitu loh. Ya
Artinya yang terjadi itu banting-bantingan harga. Pesaing saya itu ada 9 kalau nggak salah, 8 atau 9 dari merek-merek besar gitu ya. Jadi ya akhirnya lama-lama saya kalah gitu di situ. Nah, kemudian hidup itu berubah kenapa? Sejak baca buku dari salah satu pakar di Indonesia, Pak Renal Kasali. Beliau yang ditulisan itu membuka cakrawala pikiran. Jadi beliau membeberkan sebuah data, inilah Indonesia, the crazy shopping country. Jadi negara dengan gaya belanja yang gila-gilaan. Karena berdasarkan data, jumlah turis seluruh negara itu yang datang ke Indonesia, mereka menghabiskan lebih kurang 200 miliar per tahun. Kemudian itu yang dari yang belanja, tiket pesawatnya, hotelnya, oleh-oleh dan semuanya. Kemudian data ini juga menyebutkan berapa jumlah orang Indonesia yang keluar negeri dan berapa yang mereka belanjakan. Ternyata 700 miliar. 3,5 kali lipat. Jadi ada apa dengan Indonesia gitu kan. Jadi beliau membeberkan inilah Indonesia. Jadi gaya hidupnya semua lengkap di situ. Ini kompleks yang begini, tinggalnya ini merek pakaian mereka pakai, mereka sekolah di mana di luar negeri, kemudian mereka liburannya kemana. Itu semua ada datanya gitu. Persoalannya adalah apa kita percaya data itu atau tidak. Kalau sudah pakar yang berkata, nggak mungkin kita tolak gitu kan. Nah sejak saat itu baru saya ubah semuanya. Termasuk dari ilmu sisi brandingnya juga beliau bahas di buku itu. Dari situ saya mulai menaikkan harga jual. Dan ternyata luar biasa, ibaratnya kita terbang di atas langit yang biru, nggak ada pesaing gitu. Pesaing sedikit mungkin di atas. Nah disitulah baru saya menemukan, oh ternyata ilmunya itu seperti itu gitu. Kita jual itu bukan sekedar produk, tapi persepsi terhadap produk itu. Barang yang kita jual hari ini atau layanan, itu harus menjual persepsinya. Produk itu atau layanannya itu bukan itu yang dijual, tapi persepsi konsumen terhadap produk itu. Baru kita akan sukses di tengah persaingan dengan merek-merek yang lain gitu. Iya, dari mulai jualan kaki lima, saya masuk ke sewa tempat gitu. Cuman karena memang belum punya ilmunya juga di situ, akhirnya baru jalan 3 bulan, saya kena sakit waktu itu dan harus berobat lumayan lama, akhirnya kerjasama bubar. Dan memang saya tuh kena hutang. Akhirnya di saat saya sakit itu, saya harus mengubah strategi nih. Kayaknya mungkin kalau saya jualan produk ini, saya harus fokus di sana, mungkin nggak bisa maksimal. Akhirnya kakak saya waktu itu nyarankan, coba kamu buka kelas. Kamu kan punya ilmu segudang dan saya lihat kelas ini meskipun di luaran banyak model yang sama, tapi tidak ada yang spesifik target marketnya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa maksimal dijual di situ. Nah, baru saya baca-baca buku pakar marketing itu, oh ternyata produk tuh harus fokus gitu. Atau layanan tuh harus fokus. Akhirnya mulailah saya membuat kelas pertama itu kelas roti Taiwan namanya. Iya, itu sekitar bulan Desember 2010. Jadi itu pertama kali di Jakarta saya muncul di sana. Nah, itu sejak saat itu terus bergulir kelas itu. Sampai di tahun 2018 itu mulai roti Jepang masuk Indonesia yang betul-betul populer dan banyak. Sebenarnya permintaan dari konsumen sendiri, chef bisa nggak bikinkan kita resep yang seperti merek A itu di mall gitu. Jadi mereka menyebut ke beberapa merek besar, bisa nggak yang seperti itu, karena kita pernah kursus berkali-kali pindah dari satu tempat ke tempat lain tidak maksimal hasilnya. Karena wah di sini mungkin rasanya kurang enak, di sini rasanya nggak maksimal juga, di sini kayak seperti ada puzzle, di sini kayaknya nggak dapat semua rahasianya gitu. Jadi ada sesuatu yang ditutupi di kelas itu. Bisa nggak diajarkan seperti itu? Dan yang pertama minta itu justru di Malaysia. Karena kan saya masuk di Malaysia itu tahun 2011, tapi permintaan roti Jepang itu baru muncul di 2017. Jadi selama itu saya masih mengajar kelas roti Taiwan. Lumayan ramai, sudah ternyata orang berubah habitnya. Nah ini kita harus baca sebagai founder, sebagai pebisnis gitu. Kalau habit berubah itu kita bisa ngikuti tidak gitu loh. Jadi kalau ada kebutuhan market, berarti kita juga harus mengikuti ke arah sana gitu loh. Kemana angin bertiup, ke situ kita harus mengalah, jangan melawan arus istilahnya. Nah akhirnya saya masuk ke situ, saya buat penelitian beberapa bakery Jepang yang ada di Malaysia, di Singapura, di tempat saya biasa ngajar. Saya cicipi satu-satu, dibedah. Oh ini kira-kira tepungnya berapa, rasanya, garamnya berapa, gulanya berapa, butternya berapa. Karena saya punya basis ilmu forensik di bidang tepung dan bahan-bahan ini, kita bisa nebak nih. Dengan hanya menyicipin, kita bisa tahu tuh gramasinya. Mungkin tidak eksak, mungkin 100% ya, sedikit meleset, tapi betul-betul bisa mendekati gitu. Dan itu kemudian di riset
riset lagi. Jadi riset itu terus berlangsung. Sejak saya awal mengajar tuh kita terus mencoba riset. Setiap resep yang kita dapat itu betul-betul memang hasil riset teruji dan itu yang diajar di kelas. Jadi A sampai Z itu kita ajarkan seluruhnya. Tidak ada satupun bahan yang memang dirahasiakan. Mungkin berbeda dengan kelas lain, mereka biasanya hanya menyebutkan nama bahan tapi tidak merek. Kalau di KRJ, kelas roti Jepang yang saya ajar, termasuk dulu sebelum ini, namanya KRT, kelas roti Taiwanese, itu seluruh bahan itu harus menggunakan merek yang kita rekomendasi. Dan direkomendasi bukan berbasis endorse, tapi berbasis riset. Jadi apa yang berhasil di riset dan itu teruji, itu kita akan ajarkan di kelas. Merek-merek disebutkan dan harus beli di mana. Jadi tidak ada satu merek pun yang kita tutupin. Harus pakai itu dan atau bahan penggantinya yang kita memang udah siapkan. Kalau tiba-tiba dia menghilang atau perusahaannya tutup, kita ada merek cadangan. Dan tidak boleh keluar dari itu. Karena kalau keluar, rasanya udah berubah. Makanya dari dulu, tagline kita tuh rasa yang pernah ada. Jadi rasa yang pernah ada dulu. Karena kenapa saya sebutkan rasa yang pernah ada? Kebanyakan perusahaan-perusahaan makanan di Indonesia ini, rasa yang pernah ada itu sudah bukan menjadi rasa yang pernah ada. Awalnya dia muncul dan booming, rasanya enak. Makin kesini berubah. Kenapa? Karena mereka mengganti merek bahan itu. Jadi itu yang membuat rusak perusahaan itu karena basis fundamental terdasar mereka itu dirusak, yaitu resep. Karena resepnya kalau sudah satu bahan diganti jadi masalah, apalagi semua diganti gitu. Makanya kita ajarkan betul-betul resepnya, gramasi eksaknya berapa, tidak boleh bergeser hatta 1 gram, berikut seluruh merek yang akan digunakan. Jadi betul-betul teruji. Kalau diganti silahkan coba, nanti Anda akan menyesal gitu. Itu yang membuat jadi betul-betul powerful KRJ. Kalau istilahnya sisi-sisi sulit dalam hidup pasti ada dan banyak. Jadi kalau kita jualan di roti murah itu memang penghasilan nggak bisa besar. Karena HPP-nya tinggi, modalnya 700, dijual 1000. Ada margin, belum untung loh ya di situ. Jadi itu baru margin 300 rupiah gitu loh. Dulu saya sering menitipkan itu jualan ke mulai dari SD, SMP, SMA, SMA Katolik, kemudian universitas di Bandung. Itu kebanyakannya nggak berhasil karena balik 50%. Kadang-kadang yang pemilik kantin yang kita titipkan di situ, dia jualan juga barang yang sama. Jadi barangnya dia dijual duluan, barang kita disembunyiin. Barang yang sudah habis baru dinaikkan. Akhirnya itu nggak laku tuh. Itu bisa baliknya 50%. Nah kalau kita jualan produk yang murah, itu biasanya balik 1 tuh baru untung. 10% gitu ya. Kalau balik 10% tuh untung. Kalau balik 20% nggak ada untung sama sekali. Udah nggak ada margin di situ. Karena tergerus untuk HPP. Karena HPP-nya terlalu tinggi gitu loh. Nah itu yang membuat kehidupan itu jadi nggak bisa naik kelas. Karena kita istilahnya bermain dengan red ocean, samudra merah gitu. Persaingan begitu ketat, banting-bantingan harga yang nggak masuk akal, akhirnya kita selesai. Akhirnya ya betul-betul penderitaan tuh pernah gitu. Jadi jadi makan hanya dengan garam itu saya pernah ngalamin. Nggak bisa beli lauk. Karena kalau sakit, saya sempat sakit itu 2 bulan bed rest. Tapi harus cari nafkah dalam kondisi sakit, menggigil pun saya harus jualan gitu loh. Saya harus bikin roti gitu loh. Ya pulang ya sakit lagi gitu. Jadi sehari jualan, seminggu libur. Kadang-kadang saya juga ngambil herbal dengan teman, jualan madu, habatus sauda, minyak zaitun. Itu pernah saya alamin dan saya datang kadang-kadang dalam kondisi sakit gak bisa bikin roti. Jadi saya jualan produk teman. Ya ditawarkan satu persatu, diketuk pintu di setiap kompleks perumahan seperti itu. Ya di situ beratnya salah satu yang memang titik paling rendah dalam hidup gitu. Ditambah ketika itu saya masih ada hutang 35 juta untuk investor dari hasil kerjasama yang gagal. Ya sudah bagaimana caranya? Saya harus menyicil. Karena bagi saya nggak mungkin lari dari hutang. Bagi saya nama baik itu di atas segalanya, jadi saya harus betul-betul melunasi hutang tuh apapun kondisinya. Selama saya masih hidup saya akan lunasi. Dan alhamdulillah setelah kurun waktu 2 tahun hutang itu lunas. Padahal saya nggak pernah berpikir bagaimana saya melunasi hutang yang demikian besar. Karena dulu penghasilan katakanlah sehari 50.000 ya, untung bersih itu paling hanya 15.000. Jadi harus makan dengan uang segitu 3 kali sehari. Ditambah harus nyicil hutang. Nggak kebayang saya, tapi ternyata Masya Allah setelah kita mengubah mindset dari banyak baca buku, oh ternyata seperti ini gitu loh. Tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi ketika at krisis ekonomi kita, yang krisis tuh yang bawah, yang atas tuh masih stabil. Makanya kita kalau masih bermain kebanyakannya di bawah ini agak berat. Jadi kita harus pindah, switching, naik kelas. Terutama sebenarnya yang diubah tuh harusnya mindsetnya dulu. Karena kalau mindset kita nih masih mindset rendah, itu tidak bisa naik kelas gitu loh. Makanya perlu diubah ke mindset yang lebih tinggi gitu. Jadi ada sesuatu purpose yang harus kita tuju ke sana. Sebab kalau kita berbisnis tidak ada purpose, kita sendiri akan capek gitu dalam hidup ini.
Dan di sini juga diajarkan juga kelas mindset di KRJ. Itu kelas memang yang materi wajib ilmu mindset ini. Mindset ini kan kalau pakar marketing mengatakan your mind set the ceiling of how high you rise. Jadi mindset ini akan jadi plafon. Seberapa tinggi kita akan naik kelas di antara kerumunan manusia gitu loh. Kalau kita menetapkan target rendah, target yang kecil, segitu juga pencapaian kita gitu loh. Tapi tatkala kita menetapkan target yang setinggi mungkin, maka secara otomatis badan kita dan pikiran kita semua akan terdongkrak menuju target itu. Jadi kesuksesan itu adalah penggabungan antara persiapan dengan kesempatan yang datang. Kalau kita tidak bikin persiapan, terkadang kesempatan itu sering datang dan lewat. Dan persiapan yang terdasar itu dari mindset. Makanya bisnis apapun di dalam hidup ini, mau itu produk maupun layanan, itu berbasis harus dengan mindset dulu. Kalau mindset kita salah, maka bisnis itu tidak akan kemana-mana. Dia tetap di situ dia. Kelas KRJ kan pertama kali harganya murah banget sebenarnya. Bahkan sebelum KRJ itu dulu tahun 2005 harga kelas itu yang saya ajar Rp15.000 per lembar resep. Itu harga yang sangat jauh dibanding sekarang ya, meskipun kalau dihitung inflasinya tuh nggak masuk akal gitu ya. Dari harga yang katakanlah 15.000 dan tidak mengubah sama sekali hidup saya, menjadi sekarang satu kelas minimal 2 hari itu 8,5 juta. Itu kan kenaikannya sudah fantastis, extraordinary. Kenapa? Karena Pak Renal Kasali itu menerangkan di buku itu dan beberapa buku yang lain yang sebenarnya hampir sama, bahwa tidak semua orang Indonesia itu bahagia diberikan harga murah. Jadi mereka mencari nilai dari produk atau layanan itu, bukan sekedar harganya gitu loh. Jadi banyak orang-orang di Indonesia ini mereka itu tidak suka dikasih penawaran diskon apalagi gitu. Memang ada pasarnya kalau diskon. Nah, makanya di dalam ilmu bisnis ini kita harus memilih di situ siapa target market kita. Apakah yang nyari diskon atau yang nyari value gitu. Nah, itu saya alami. Nah, ketika kelas dinaikkan, saya tuh suka yang namanya menguji ucapan seorang pakar. Apa betul pakar itu mengatakan begitu? Jadi ketika kelas dinaikkan berkali-kali, bahkan di tengah pandemi itu kelas sudah naik 3 kali. Dari mulai 4,2 naik ke 7,5, naik ke 8,5. Apakah sepi? Tidak. Tambah rame. Oh, berarti betul. Artinya begini, sebagaimana resep punya riset, nah marketing juga ada risetnya. Mereka periset di bidangnya masing-masing dan ahli di bidang masing-masing sekarang. Nah, kita percaya tidak kata pakar. Kalau kita tidak percaya, kita yang bermasalah gitu loh. Jadi orang yang tidak percaya sebuah riset yang dilakukan oleh pakar berarti bukan risetnya yang salah, orang itu yang bermasalah, yang dia tidak percaya kenapa bisa seperti itu gitu. Makanya tatkala berkali-kali saya naikkan harga, itu luar biasa justru. Jadi peserta KRJ ini dari tahun ke tahun makin banyak, Masya Allah, makin membeludak biiznillah. Kenapa? Karena kita melayani value, sesuatu yang mereka cari gitu. Dalam Islam mengajarkan kita untuk meminta sesuatu yang tinggi. Nabi SAW sendiri mengajarkan kepada umatnya, minta oleh kalian surga Firdaus, dan tidak ada syarat tertentu di situ. Oh, kalian harus hafal sekian juz gitu, kalian tidak boleh berhenti sholat malam, tidak ada. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, umat Islam ini, untuk punya mindset yang tinggi. Itu mindset terhadap akhirat saja tinggi, apalagi terhadap dunia. Jadi kita perlu punya mindset sesuatu yang tinggi yang harus kita capai di dunia ini sebelum di akhirat nanti gitu. Karena kita yakin itu akan membawa manfaat yang besar sekali untuk orang-orang di sekitar kita gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya masih masuk Malaysia, Singapura? Itu lagi-lagi mindset. Dulu ketika SMKK, itu guru-guru tata boga menerangkan, masa depan kalian seperti ini loh. Kalian kerja di kapal pesiar, kalian kerja di hotel bintang 5 di luar negeri, pokoknya kalian cemerlang. Anak-anak umur 16-17 dikasih mindset tinggi. Pikiran mereka tuh sudah kemana-mana kan. Akhirnya apa? Suatu sore saya duduk di ruang tamu, saya baca koran di situ. Orang yang terkenal kan di zaman itu tahun 96 itu kan Kompas. Saya baca satu peta di situ, tertulis Orchard Road Singapura. Saya tunjuk satu titik di situ, saya harus ada di sini. Oke, itu berlalu. Ternyata apa? 3 tahun kemudian di tahun 99 saya berada di tepat di titik yang saya tunjuk, dan itu saya nggak tahu apa, ternyata Hilton Hotel Singapura. Jadi berkali-kali kalau kita mengucapkan sesuatu itu belum angkat doa loh, angkat tangan untuk berdoa, tapi ketika kita mengucapkan sesuatu itu jadi mindset, jadi doa tanpa sadar. Makanya di KRJ kita diajarkan hati-hati kalau bicara, jangan sekedar ngomong, jangan sekedar keluar dari lisan, tetapi apa yang kita keluarkan tuh harus betul-betul berkualitas. Kemudian ketika tahun 2011 awal-awal itu, ketika ada kelas waktu itu masih di Surabaya, ada salah satu
alumni bertanya, Chef, kedepannya seperti apa sih kelas ini? Karena waktu itu saya baru masuk kelas ngajar di Indonesia aja. Saya katakan saya harus masuk di 2 negara, Malaysia dan Singapura, dan saya harus keliling di hampir semua negara bagian di sana. Udah berlalu aja ucapan itu. Ternyata apa? 7 bulan kemudian itu terijabah. Saya dapat undangan dari beberapa negara bagian, masuk ke situ. Jadi saya baru berpikir, Masya Allah gitu ya, ilmu tentang mindset itu saya buktikan sendiri gitu loh. Bahwa kalau kita minta sesuatu tuh jangan minta yang rendah, minta tuh yang tinggi, yang di luar istilahnya ekspektasi kita gitu loh. Minta dulu, perkara bagaimana itu bukan urusan kita. Nanti Allah yang akan ijabah dengan caranya. Jadi suatu saat bagaimana ceritanya, pasti ada sebabnya toh. Nah itu waktu saya promosi di grup Facebook, ada orang yang meng-add saya ke grup Facebook Malaysia, Home Shopping namanya waktu itu. Di situ saya promosi, saya bikin kelas. Nah ada salah satu orang Malaysia pengen datang ke Bandung. Saya bilang jangan ke Bandung, saya yang akan ke Malaysia. Nah dari situlah satu persatu, dan selama sebulan saya muter itu di 4 negara bagian di Malaysia dan Singapura. Nah dari situ deh, jadi beberapa kisah ini itu membuktikan bahwa mindset sekali lagi itu menjadi dasar kita dalam melangkah ke depan, baik itu berbisnis atau yang lainnya gitu loh. Jadi jangan minta sedikit kepada Allah, minta itu yang tinggi, setinggi mungkin. Sebagaimana founder negara ini mengajarkan kepada kita, bermimpilah kalian setinggi langit, kata Pak Soekarno. Karena apa? Kalau kalian seandainya pun jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya nggak nyungsup ke bumi gitu. Jadi kita masih ada di atas sekali gitu. Sesuatu yang buat orang itu mungkin pencapaiannya yang bagi mereka nggak mungkin, tapi itu sangat mungkin dicapai gitu. Jadi di dunia ini nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu sangat mungkin yang terjadi. Orang yang miskin itu bisa jadi orang kaya, dan orang kaya bisa jadi miskin lagi. Itu gara-gara mindset gitu. Makanya mulai sejak saya mengenal ilmu mindset itu, saya harus berhati-hati dalam berucap. Sebab ucapan, bahkan kita berpikir pun bisa diijabah. Apalagi sudah berucap seperti itu. Oke, jadi kita di sini ada kelas yang secara offline kita tuh ada 3. Pertama, kelas roti Jepang yang reguler, kemudian kelas roti Jepang yang profesional, kemudian kelas roti Jepang masterclass. 3 ini berbeda dari mana? Dari sisi materinya gitu. Jadi makin tebal harga, makin tebal kualitas gitu. Jadi kalau KRJ reguler itu 8,5 juta, KRJ profesional 15, kemudian KRJ yang masterclassnya 25 juta per orang itu selama 3 hari gitu. Jadi kelas ini mengajarkan materi dari A sampai Z tentang istilahnya ilmu leher ke bawah, jadi ilmu tentang rounding, tentang baking, tentang proofing, sampai ke packagingnya nanti. Dan ada ilmu istilahnya leher ke atas, ilmu marketingnya di situ. Kemudian mayoritas yang datang ke kelas kita sebenarnya 50%-nya itu tidak cari resep gitu. Lalu itu cari apa gitu kan? Jadi KRJ itu dibangun dengan satu kata brandingnya, trust. Itu untuk yang leher ke atas ya. Kalau leher yang ke bawah itu rasa yang pernah ada. Ya karena mereka mencicipi produk itu. Nah, kalau yang branding tentang trust ini terkadang kalau kita promosi suatu produk atau layanan tidak melulu jualan. Jadi kita bisa membahas sisi lain. Makanya ada yang datang ke KRJ itu dia tidak terkena dari sisi resep, tapi terkena dari sisi lain. Misalkan saya membahas isu tentang anak. Mereka datang tuh pengen tahu ilmu itu gitu. Ada yang saya bahas tentang warisan. Nah, mereka datang karena itu gitu. Jadi ada banyak faktor orang datang ke kelas bukan semata-mata ingin cari resep gitu. Jadi pelajaran 3 hari itu semua merek yang terrekomendasi memang kita akan ajarkan detail sampai kemudian ke strategi nantinya, strategi penjualan, kemudian di marketingnya, di brandingnya sampai sedetail mungkin, dan pulang mereka akan bisa powerful. Ada juga yang datang ke sini nggak minat jualan setelah diterangkan bahwa jualan roti ini sangat besar pasarnya di Indonesia aja berdasarkan data statistik itu konsumsi dari penjualan roti itu sudah menembus angka 2,6 triliun per tahun. Ya, makanya salah satu brand besar di Indonesia, perusahaan roti ini, dia bisa memproduksi roti itu sekitar 630.000 kilogram tepung per hari. Itu dari satu perusahaan. Jadi 630.000 kilogram tepung itu dari satu perusahaan. Nanti belum ada perusahaan lain. Makanya omset atau revenue dari roti sendiri di Indonesia itu sangat besar dan dia tertinggi saat ini di Asia Tenggara. Jadi konsumsi roti memang tertinggi di Indonesia dan ini pasar yang besar, dan setiap segmen itu ada konsumen tersendiri. Nah, 3 kita mau masuk di mana di situ, dan di KRJ diajarkan gitu. Jadi detail, kalau mau menyasar kelas bawah kita ada resepnya, kelas menengah ada, kelas atas ada, yang kelas atas banget juga ada. Jadi tinggal alumni sendiri akan milih pulang mau mengerjakan yang mana. Dan selain itu kita juga ada kelas online-nya, lengkap dengan semua tools sehingga mereka betul-betul powerful gitu. Ya, jadi di KRJ itu kita kan ajarkan SOP bagaimana cara membuat adonannya itu bertahan setahun. Jadi
kala gelombang pesanan itu udah sangat besar, saya sebut bukan durian runtuh atau banjir pesanan, ini tsunami pesanan datang dan itu udah dialami banyak alumni kita ada SOP-nya. Jangan sampai saking banyaknya pesanan malam nggak tidur, nah, kita sakit akhirnya kan gitu. Nah itu kita akan ajarkan bagaimana cara membuat roti itu bertahan 2 minggu, roti matangnya tanpa pengawet. Kemudian kalau adonannya bisa bertahan setahun, yang itu tidak ada di mayoritas kelas roti di 3 negara yang saya ajar. Karena kebanyakan hanya yang fundamental aja, metode pembuatan rotinya aja. Tapi sisi dari bahan sedetail mungkin, termasuk sisi metode-metode yang rahasia seperti ini, itu tidak diajarkan gitu. Nah itu kita akan bahas, termasuk juga bagaimana cara menyimpan resepnya nantinya. Jadi kita akan bahas tentang premix supaya resep kita tidak diketahui oleh anggota tim atau karyawan di situ. Kenapa? Ini penting untuk menjaga supaya perusahaan itu bisa ekspansi besar. Karena di semua perusahaan besar, makanan, roti, donat, pizza itu resep tidak pernah diekspos. Jadi mereka bekerja dengan sistem premix dan SOP yang ada di sana, sehingga itu betul-betul powerful untuk bisnis itu ketika karyawannya keluar masuk, bisnis tidak terganggu sama sekali. Gitu. Tahu nih, Ustaz ya? Bisa. Tanpa bahan pengawet? Tanpa bahan pengawet sendiri, sama sekali. Iya. Nah, itu yang menjadi kekuatan dari KRY sendiri, dan kita kasih garansi nih, kalau roti, donat, pizza yang kita ajarkan tidak lebih enak daripada produk yang paling populer di mall manapun, di 3 negara, ada garansi uang kembali 100%. Satu lagi, selesai kelas, peserta tidak dibiarkan menghilang. Kita tetap ada konsultasi, pendampingan jarak jauh seumur hidup. Ya, itu yang berbeda dari kebanyakan kelas lain yang biasanya selesai kelas sudah bubar, save-nya di WhatsApp nggak pernah dibalas gitu. Nah, tapi kita tidak seperti itu. Jadi setiap saat itu pendampingan dilakukan, baik tentang metode dan termasuk strategi marketing. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang nggak ada sangkut pautnya sama sekali tentang ilmu istilahnya leher ke bawah skillnya, tapi lebih ke mindset gitu. Karena mengubah manusia ini yang paling rumit itu mengubah mindsetnya. Karena kan mindset ini tertanam di alam bawah sadar kita dan itu menguasai otak 88%. Nah, ini yang agak berat untuk diubah. Kalau skill itu gampang dilatih, tapi mindset diajak sukses bareng ini agak berat gitu. Jadi kebanyakan ngeyel apa iya gitu. Jadi akhirnya buruk sangkanya duluan yang keluar gitu ketimbang ngikutin gitu. Termasuk juga nanti di dalam kelas kita akan ajarkan bagaimana mengelola tim. Bagaimana mengelola tim supaya tim ini solid dan bagaimana teknik pemilihan tim yang bagus untuk bisnis itu. Kemudian bagaimana cara merawat tim ini supaya powerful, mereka kerja dengan semangat dan memang kita sukses tuh sukses bareng. Jangan sampai foundernya atau CEO-nya aja sukses, anak buahnya kebelangsak gitu, nggak sukses seperti itu, enggak. Jadi kita akan ajarkan sampai ke human resource-nya juga. Selain manajemen sistem, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan itu memang betul-betul lengkap. Makanya kelas itu dibuat sangat panjang, 14 jam per hari. Jadi kalau kita pengen hidup itu berubah, maka perbaiki dulu mindset, itu yang pertama. Jadi kalau kita pengen naik kelas, hidup naik taraf, itu ubah mindset. Nanti dengan sendirinya Allah akan tunjukkan jalan kita menuju mindset yang kita buat tadi. Oke, itu dulu saya Agus Jamhari dari kelas Roti Jepang. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap.